Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Ada seorang muda datang menghadap rabi yang cukup bijaksana. Dia mengatakan kepada rabi, "Rabi, tolonglah saya begitu rindu akan Tuhan. Saya ingin melihatnya." Rabi tentu adalah orangnya Tuhan, the man of God. Tolonglah saya supaya bisa melihat Tuhan. Sang rabi mengatakan, "Baiklah." Lalu dia mengajak keluar dari kamarnya, dia berjalan-jalan di sekitar halaman rumah dan akhirnya agak jauh melewati rumahnya dan juga halamannya. Dan dekat dari rumahnya ada sebuah danau. Tiba-tiba rabi itu tak disangka-sangka mendorong anak muda itu ke danau, dan rabi juga segera melompat ke danau, dan belum sempat anak itu bernafas dengan baik menghirup udara, dia itu menekan kepalanya ke dalam air. Anak muda itu berontak sedemikian rupa, pokoknya berontak supaya bisa naik ke permukaan, tapi sang rabi menahan selama-lamanya, sekuat tenaga. Tetapi akhirnya toh dia tidak kuat karena berontak hentak-hentakan daripada anak muda itu. Dan ketika anak muda itu berhasil itu sampai ke permukaan dan bernafas, sang rabi mengatakan, "Bagaimana rasanya?" Dia bilang, "Rabi, saya ini setengah mati, hampir mati, karena saya tidak bisa bernafas, dan rabi terus-menerus menekan kepala saya ke dalam air. Saya bisa-bisa mati kalau seperti ini." Dia katakan, "Begitulah anak muda. Jikalau engkau merindukan udara untuk dapat bernafas, engkau akan berjuang sedemikian rupa supaya mendapatkan udara dan bisa bernafas. Begitu juga ketika engkau merindukan Tuhan, merindukan Allah, engkau akan berusaha mencari upaya, berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan itu yang namanya Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Melalui berbagai macam peristiwa, pendengaran, penglihatan, perasaan. Ada banyak cara di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan kalau kita punya kerinduan. Tapi sang rabi mengatakan, sayangnya banyak orang ingin melihat Tuhan, tetapi tidak ada kerinduan sama sekali. Apalagi mau berusaha, mau datang mendengarkan sabda Tuhan, tidak. Mau memuji Tuhan dan berdoa juga tidak. Mau datang beribadah, menerima sakramen-sakramen lebih-lebih. Jadi bagaimana bisa bertemu Tuhan? Bertemu Tuhan ketika ada kerinduan, ada upaya untuk mencari. Sehingga dengan demikian kita sungguh mengalami pengalaman batin, pengalaman tersendiri. Itulah sebenarnya yang mengawali permenungan kita. Misteri Tritunggal Maha Kudus. Seorang muda bertanya kepada saya, "Pastor, apa itu misteri Tritunggal Maha Kudus?" Saya tidak mengerti, Pastor. Tritunggal Maha Kudus. Tiga tetapi satu. Kudus lagi. Apa itu 3 1 lalu kudus? Kayak sampo saja. 3 in 1. Sampo apa karena itu? Sampo rejoice kah atau apa? Seperti itu. Apa maksudnya itu, Pastor? Tapi saya katakan, walau kamu tidak mengerti, kamu percaya bahwa ada Allah,
Kamu percaya akan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? Tentu pastor, saya percaya, kan saya sudah dibaptis, saya sudah terima komuni, bahkan saya sudah terima sakramen krisma. Saya percaya, tapi saya bingung pastor, saya tidak mengerti. Nah, saya katakan tidak apa-apa, karena ini misteri. Bahkan dikatakan ini misteri yang paling agung dalam ajaran gereja. Kalau dia misteri itu berarti rahasia. Walau dia rahasia, tapi kita paling bisa mengenal, memahami, bahkan mengalami, merasakan juga. Karena itu Santo Anselmus mengatakan, credo ut intelligam. Aku percaya supaya saya dapat memahami, saya dapat mengerti. Manusia selalu menginginkan mengerti dulu, memahami dulu, mana buktinya dulu, baru dia percaya. Itu manusia. Tetapi ternyata Allah menghendaki manusia supaya percaya terlebih dahulu, terima dulu, supaya pelan-pelan lewat pengalaman peristiwa hidup kita mengalami Allah Tritunggal. Jadi dibalik, bukan tuntut dulu, saya mau lihat dulu, saya mau diyakinkan lebih dahulu dengan ajaran ini. Sampai kapanpun mengenai misteri Allah Tritunggal atau Tritunggal Maha Kudus ini tidak akan pernah bisa kita faham sepenuh-penuhnya, sesempurna mungkin. Karena apa? Otak kita, pikiran kita ini sangat terbatas. Sementara rahasia Tuhan itu begitu besar, begitu luasnya, melebihi samudra angkasa yang luas ini. Bisa kita bayangkan seperti itu. Maka yang paling penting, credo ut intelligam. Percayalah terlebih dahulu, maka engkau bisa mengalami, memahami, dan bisa mengerti. Nah, untuk bisa mengerti, memahami, gereja menolong kita. Hari ini bacaan ada 3. Bacaan pertama, di sana kita ditunjukkan bagaimana peran Allah Bapa. Dalam bacaan pertama kitab Keluaran tampak sekali peran Allah yang disebut Allah Bapa atau Yahweh. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Nah, Allah Yahweh bersabda kepada Musa ketika dia membimbing umatnya, Musa membimbing umatnya keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Dan di dalam perjalanan di padang gurun yang luas, banyak cobaan, banyak ujian bagi orang-orang Israel, umat pilihan ini, sehingga mereka berulang kali jatuh dalam dosa. Dosanya apa? Karena mereka tidak mau percaya kepada Yahweh. Mereka lebih percaya kepada dewa-dewi bangsa lain. Bahkan mereka membuat lembu, anak lembu tuangan dari emas. Mereka racik anak lembu dari emas. Lalu sana mereka mulai menari-nari, memuji, joget-joget, ya, dan lain sebagainya. Itu Allah begitu geram. Tetapi walaupun demikian, bangsa ini dikatakan keras kepala, tegar tengkuk, Allah masih punya kesabaran. Bahkan dikatakan panjang sabar, berlimpah kasih setianya, tetap membimbing umatnya, bahkan mengantar sampai ke tanah terjanji. Apa artinya? Supaya bangsa ini tahu bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu memperbaiki diri, merubah diri kita, bahkan memohon pengampunannya. Allah bukan hanya Allah yang jauh, transenden, jauh di atas sana, tidak ikut dalam segala macam keprihatinan manusia, tapi Allah sungguh turut campur dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, dalam bacaan yang kedua pula mengenai peran Roh Kudus. Allah mengutus Roh Kudusnya melalui Yesus Kristus. Dikatakan Allah mengutus Roh Kudus supaya apa? Supaya kita sehati, sepikir, dan hidup dalam damai sejahtera. Jadi kehadiran Roh Kudus yang kita rayakan seperti minggu lalu, Pentakosta, turunnya Roh Kudus, itu membaharui dunia. Dunia dipersatukan karena mereka berbeda budaya, bahasa, dipersatukan dalam satu bahasa cinta kasih. Supaya sehati sepikir. Dan apa? Supaya mereka mengalami damai, tidak lagi pertentangan, tidak lagi perkelahian atau saling merusak. Tetapi apakah rencana cita-cita Tuhan ini terlaksana sekarang atau sudah terwujud? Saya berani katakan belumlah sepenuhnya terwujud. Ini tugas kita umat manusia, membangun perdamaian, membangun kebersamaan, bahkan membangun solidaritas di antara kita. Nah, situasi sekarang kita ini itu susah sekali. Semua orang merasakannya, bukan hanya satu orang, bukan hanya sekelompok bangsa atau sekelompok orang, tapi semua orang mengalami susah derita hari ini, sampai hari ini, karena adanya pandemi
Pandemi ini yang menyebar ke seluruh dunia, ya bukan sebagian saja. Kalau sebagian saja namanya epidemi, tapi ini pandemi berarti seluruh, ya, seluruh dunia. Ini virus ini berbahaya, tidak kelihatan, musuh yang tak kelihatan tapi sangat berbahaya. Kalau orang terlalu menganggap remeh, maka itu bisa kita kecolongan. Maka dalam situasi seperti ini kita mesti saling bantu. Kita hidup dalam kedisiplinan, saling mau dengar, saling menolong, saling mengingatkan supaya kita jangan jatuh dalam itu terkena virus. Kita juga saling bantu karena di mana-mana sektor kehidupan ini semua itu terganggu, bahkan rusak. Ekonomi, budaya, sosial, kesenian, macam-macam, bahkan politik juga itu terguncang karena virus ini yang tidak kelihatan tetapi sangat-sangat berbahaya. Bukan hanya mematikan tapi juga merusak tatanan masyarakat. Roh Kudus datang membaharui kita supaya apa? Kita bersatu melawan pandemi ini, dan kita bersatu membangun kedamaian, kesejahteraan satu sama lain. Sikap solidar dibutuhkan dalam hal ini. Ketiga, peran Yesus dalam bacaan Injil. Dikatakan Allah mengutus putranya karena cinta Allah begitu besar sampai dia mau mengutus putranya menjadi manusia. Allah yang begitu tinggi, begitu agung mau turun ke dalam dunia ini, bahkan menjadi hamba seperti Yesus. Mengapa? Karena Allah cinta. Bahkan bukan hanya menjadi hamba, dia juga mau mati disalib. Ini kan misteri bagi kita. Bagaimana mungkin Allah yang begitu agung menghambakan diri seperti manusia, bahkan dia mau mati konyol kelihatannya, disalib. Ini kan misteri. Tapi kita hanya bisa menerima, kita tidak bisa menjelaskan semua itu. Kenapa dia Allah mau seperti itu? Kita hanya bisa menerima, mengimani. Itulah yang dikatakan Santo Anselmus, credo ut intelligam. Aku percaya supaya saya memahami, supaya saya mengalami dengan sesungguhnya. Maka Allah Tritunggal adalah misteri terbesar, tapi misteri agung yang begitu dalam, begitu besar cintanya bagi kita. Itulah ajaran iman kita ini. Kita patut bersyukur karena dengan misteri ini kita boleh merasakan kasih Allah. Allah mau datang ke tengah-tengah kita, bahkan membaharui dunia melalui Roh Kudusnya, bahkan menyelamatkan kita lewat penebusan Yesus. Kita diselamatkan walaupun kita berdosa. Allah begitu dekat dan mencintai umatnya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya